Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya coba ingin membuat tutorial tentang analisis kelayakan bisnis. Oke, jadi sini perbedaan antara analisis pendapatan dan analisis bisnis. Jadi dilihat dari waktunya, kalau yang analisis pendapatan itu digunakan hanya dalam satu musim atau satu siklus atau mungkin 1 tahun atau mungkin sebulan dan seterusnya. Tetapi pada analisis bisnis mencoba melihat waktu yang lebih lama, misalkan 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Kemudian untuk analisis pendapatan itu perhitungan menggunakan harga yang berlaku saat ini. Sedangkan untuk analisis bisnis itu memperhatikan faktor nilai uang yang dipengaruhi oleh waktu. Jadi ini beberapa perbedaan antara analisis pendapatan dan analisis bisnis. Sebelumnya ada beberapa istilah ataupun terminologi yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu modal tetap. Modal tetap adalah modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contohnya gedung, mesin, dan komputer. Jadi modal tetap itu bisa digunakan berkali-kali. Tidak hanya sekali habis, bukan barang habis pakai, tapi barang yang manfaatnya bisa diambil beberapa kali atau beberapa tahun. Kemudian modal lancar adalah modal yang habis pakai satu kali proses, misalkan bahan baku, bahan bakar, pakan ternak, obat-obatan. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian khusus yang modal tetap, nah ini perlu kita ketahui bersama bahwa ada yang namanya penyusutan. Jadi ketika suatu barang atau modal tetap, contohnya mesin, ketika digunakan dia akan mempunyai umur. Nah, setelah umurnya habis maka mesin itu akan rusak dan tidak dapat digunakan. Nah, ini contohnya. Sehingga perlu dihitung penyusutannya. Nah, ini penyusutan. Jadi penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Nah, ini walaupun secara cash flow itu tidak ada uang yang keluar, tetapi kita harus menyisihkan nilai penyusutan untuk mendapatkan alat yang baru ketika nanti alat tersebut telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Ini beberapa metode perhitungan penyusutan aset. Ada metode garis lurus, ada biaya pengganti harapan, dan ada sum of the year digit and declining balance. Ini ada beberapa. Nah, ini contoh menggunakan garis lurus. Nah, contohnya pembelian sepeda motor 15 juta, kira-kira usianya 10 tahun, harga setelah 10 tahun adalah 3 juta. Nah, ini cara penghitungannya. Nilai baru 15 juta dikurangi nilai sisa 3 juta dibagi 10 tahun. Jadi, tiap tahun susut 1,2 juta. Sehingga pemilik harus menyisihkan 1,2 juta untuk dapat membeli motor yang baru ketika setelah 10 tahun. Nah, tetapi metode ini punya kelemahan, yaitu tidak memperhitungkan bagaimana setelah 10 tahun, apakah harga itu masih sama 15 juta atau ada kenaikan. Nah, sehingga metode yang kedua, biaya pengganti harapan, adalah untuk mengantisipasi. Sehingga nilai pengganti harapan, misalkan perkiraan setelah 10 tahun harganya menjadi 20, maka di sini menjadi 20 juta kurangi 3 juta dibagi 10 tahun. Nah, jadi walaupun ada kenaikan harga, tetap kita bisa membeli alat yang sama pada 10 tahun yang akan datang. Sekarang ini ada beberapa yang perlu kita pahami bersama. Nah, apakah ternak itu sebagai modal tetap atau modal lancar? Nah, itu tergantung konteksnya. Misalkan yang pertama ini, DOC ayam broiler dianggap sebagai modal lancar karena cukup sekali, misalkan kita beli DOC, digemukkan, kemudian panen sudah, sehingga dianggap menjadi modal lancar, sehingga tidak perlu dihitung penyusutannya. Lain halnya dengan sapi perah. Sapi perah dianggap sebagai modal tetap karena sapi perah diambil susunya,
dan dia masih ada selama mungkin 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Sehingga sapi perah ini perlu diperhitungkan penyusutannya. Sehingga ketika sapi perah ini nanti afkir tidak bisa produksi susu, maka kita bisa membeli indukan yang produktif, yang masih muda. Bagaimana kalau padi? Nah, padi ini juga termasuk modal lancar, yaitu ketika kita tanam padi, kemudian panen padi, panen gabah maksudnya, itu sudah langsung habis dan nanti ditanam ulang. Nah, ini juga ada istilah yang perlu kita ketahui juga, yaitu ada time value of money, yaitu pengaruh waktu terhadap nilai uang. Ada beberapa nilai uang berubah karena beberapa faktor, yaitu faktor inflasi, faktor konsumsi, dan produktivitas. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ketika saya kecil dulu, sapi itu harganya paling sampai 1 juta itu di tahun 90-an. Nah, 92 atau 95. Tetapi sekarang di tahun 2025, nah itu sapi yang seperti tahun 95 harganya yang 1 juta, sekarang sudah harganya 25 juta. Nah, itu menandakan bahwa nilai uang itu berubah karena ada inflasi, ada konsumsi dan lain-lain. Sehingga pada analisis bisnis, nah ini perlu dipertimbangkan. Nah, ini cara menghitung pengaruh uang terhadap waktu adalah sebagai berikut. Jadi namanya diskon faktor. Nah, digunakan untuk menghitung sejumlah uang di saat sekarang bila diketahui sejumlah uang di masa yang akan datang dengan memperhatikan waktu tertentu. Nah, contohnya suatu bisnis menghasilkan manfaat 1 juta setelah 3 tahun. Berapa manfaat sekarang jika diskon rate-nya 10% per tahun? Nah, jadi kita tarik nilai 1 juta itu karena 3 tahun ke depan kita tarik menjadi saat ini. Jadi nilainya sama dengan 0,751 juta saat ini. Nah, ini rumusnya ini. 1 dibagi 1 plus diskon rate pangkat periode. Nah, kemudian kita perlu mengidentifikasi biaya dan manfaat. Nah, ini biaya adalah semua beban yang diperlukan atau biaya diperlukan untuk produksi. Ini ada contohnya, ada input produksi, ada penyusutan dan lain sebagainya. Kemudian manfaat adalah segala sesuatu yang secara langsung dan tidak langsung membantu tercapai tujuan. Nah, misalkan ada peningkatan produksi, ada peningkatan kualitas, ada harga di sini. Nah, ini adalah identifikasi biaya dan manfaat. Selanjutnya kita juga perlu mengenal cash flow. Untuk membuat analisis bisnis, kita perlu mengenal apa itu cash flow. Nah, ini ada beberapa. Pertama, inflow ada arus penerimaan. Nah, misalkan ada produksi, ada penerimaan pinjaman dan seterusnya yang menyebabkan uang itu masuk. Kemudian outflow atau aliran keluar, yaitu ada biaya investasi, biaya operasional dan sebagainya. Pokoknya yang menyebabkan uang itu keluar. Kemudian ada net benefit atau manfaat bersih, yaitu keuntungan bersih. Kemudian ada incremental net benefit atau keuntungan marginal. Nah, terus ini kriteria investasi, apakah layak atau tidak. Ini ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu net present value, yaitu keuntungan yang diperoleh. Nah, tapi memperhitungkan nilai dari waktu itu sendiri. Nah, layak jika NPV lebih dari 0, kemudian gross benefit cost ratio atau BC ratio. Ini kalau di analisis pendapatan RC ratio, tapi di BC ratio itu kita memperhitungkan waktu, sehingga layak jika gross BC ratio lebih dari 1. Kemudian net benefit cost ratio itu hampir sama dengan gross, tapi ini ada sedikit perbedaan di sini, yaitu kita membagi yang positif dan yang negatif. Kemudian ada internal rate of return atau IRR. Ini menghitung seberapa besar pengembalian terhadap investasi yang ditanamkan. Jadi keuntungan dibagi dengan modal yang telah ditanamkan. Jadi ini rumusnya. Layak jika IRR lebih dari diskon rate. Kemudian payback period atau periode pengembalian modal. Karena
ketika kita investasi awal perlu biaya yang tinggi, kemudian berapa tahun modal itu akan kembali. Nah, itu namanya payback period. Kemudian yang terakhir adalah analisis resiko bisnis. Itu biasa dengan melakukan uji sensitivitas. Bagaimana kelayakan bisnis ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi. Misalkan perubahan harga, atau kenaikan biaya, atau perubahan hasil produksi, dan sebagainya. Baik, sekarang kita coba melihat di exercise kita latihan. Nah, ini saya ambilkan di BIMTEK Brigade Pangan. Jadi kita ingin melihat analisis keragaman usaha pertanian modern berbasis tanaman padi. Nah, ini pertama luas lahan, ini perkiraan 150. Coba kita pertama pakai 150. Kemudian musim tanam 1 kali per tahun, karena yang 1 kali dikerjakan oleh petani, pemilik, dan yang tanam kedua dikerjakan oleh brigade. Yang kedua ini investasi dari Alsintan, ini 2,988 miliar, hampir 3 miliar. Asumsi umur Alsintan ada 5 tahun, umur baterai drone 1,5 tahun, jumlah pengelola atau petani milenial 15 orang, hasilnya adalah gabah kering panen atau GKP. Nah, yang pertama ini kita perlu melihat cash flow-nya, biaya tidak tetap atau tadi ada saprodi, ada bahan bakar, tenaga kerja, dan kemasan. Terus ada biaya tetap, ada penyusutan Alsintan, ada pemeliharaan, dan sebagainya. Nah, ini investasi Alsintan tadi. Terus ini ada total biaya, jadi semua biaya kita jumlahkan. Selanjutnya yaitu penerimaan. Nah, dari aspek penerimaan ini ada produktivitas, terus ada hasil, terus ada harga. Jadi nanti hasil kali profitas dikalikan harga, akan ketemu jumlah uang yang masuk. Nah, ini ada asumsi-asumsi. Kemudian ini jumlah penerimaan. Terus karena ini analisis bisnis, maka kita perlu memperhitungkan nilai uang karena waktu, makanya perlu kita hitung diskon rate-nya. Nah, ini jumlah penerimaan, tapi kita melibatkan waktu, jadi kita perhitungkan di sini. Termasuk biaya juga kita memperhitungkan waktu dengan rumus diskon rate tadi, diskon faktor. Kemudian keuntungan tadi kita peroleh, terus ada bagi hasil dengan pemilik, oke, terus pendapatan per bulan untuk tiap-tiap petani milenial. Kemudian di sini kita ingin melihat apakah layak atau tidak dengan kriteria yang tadi, ada net present value, ada gross benefit cost ratio, ada berapa tahun akan kembali, ada IRR. Kemudian di sini ada sensitivitas, nanti coba kalau kita rubah ini, kita naikkan atau turunkan. Nah, ini ada beberapa asumsi. Yang pertama yaitu saprodi. Nah, di sheet yang lain kita sediakan di sini. Nah, misalkan untuk per hektar kebutuhan benih 80 kilo, harganya ini 13.000. Yang pupuk juga sama, misalkan urea per hektarnya perlu berapa kilo dan harganya berapa per kilo, sehingga biaya totalnya berapa. Ponska, ZA, dan seterusnya, semua sudah menggunakan standar. Dan ini berapa hektar itu akan mengacu ke sini, 150 hektar ini. Termasuk yang bahan bakar, tenaga kerja operator, penyusutan, ini bisa penjelasannya ada di sheet yang ini. Jadi di sini ada jumlah combine harvester, terus jumlah hari kerja, kecepatan, dan sebagainya, semuanya ada di sini. Ini sebagai standar. Kemudian luas tanamnya 150 juga mengacu ke tadi ke sini. Oke. Sama. Kemudian juga di sini ada tenaga kerjanya yang diperlukan atau tenaga kerja operator.
Nah, berapa orang, berapa total orang hari, nah, biaya berapa. Nah, hasil ini akan ditarik ke sini, tenaga operator. Oke. Kemudian setelah kita tahu dari mana semua angka-angka ini, kita bisa memperhitungkan di sini. Nah, ini dibuat asumsi bahwa hasil panennya semakin meningkat. Nah, di tahun pertama 3,5 ton per hektar, kemudian 3,75, kemudian 4 ton, 4,5. Dianggap bahwa petani di sini semakin menguasai, semakin pintar, dan semakin efisien. Oke. Nah, ini hasilnya yaitu NPV-nya menguntungkan, layak, dan juga gross benefit cost rasionya juga layak, 1,32 lebih dari 1. Payback period 2 tahun lebih, 2,17 tahun. Modal akan kembali investasi ini, Alsintan ini. Kemudian IRR-nya 54% layak karena lebih besar daripada nilai diskon rate. Nah, diskon rate-nya 9,2%, ini sesuai dengan suku bunga. Nah, artinya menanamkan investasi ke dalam produksi padi itu lebih menguntungkan daripada kita masukkan ke ke deposito. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian coba kita ganti di sini. Bagaimana kalau 200 hektar? Nah, maka di sini akan berubah sehingga ini akan semakin layak. Nah, payback periodnya juga akan mengecil 1,46. Nah, penerimaan petani milenial juga semakin besar, 7,7 juta per bulan. Nah, ini kalau 5 ton ini 13 juta. Nah, kalau tadi berapa? 150, penerimaannya berapa kira-kira? Nah, ini penerimaannya 5 juta kalau 3,5. Kalau 5 ton hasilnya 9,8 juta. Kalau 100 hektar, nah kalau 100 hektar penerimaannya cuma 2,6. Atau kalau 5 ton per hektar, penerimanya 5,7. Dan ini masih layak, tapi cuman sedikit kan pendapatannya. Oke, sekarang saya ingin berapa sih cut off-nya ini menjadi tidak layak atau tidak untung. Kita caranya data, terus kita what if goal seek NPV-nya 0. Berapa sih kalau ketika kita tidak ada untung sama sekali, maka kita NPV-nya 0. Berapa hektar? Coba kita cari. Nah, ketemu. Jadi usaha ini menjadi tidak layak. Nah, NPV-nya 0, terus gross BC rasionya di bawah 1. Ini ketika lahan yang dikerjakan hanya 83 hektar. Nah, jadi harus lebih dari 83 hektar ketika ingin mendapatkan keuntungan. Ketika kurang dari 80 hektar, maka Brigade Pangan akan mendapati kerugian. Oke. Kita kembali. Kemudian ini, jika ada perubahan-perubahan, misalkan aja bahan turun negatif ya, maaf, negatif 20. Nah, masih dikatakan layak. Bagaimana kalau harga gabah turun 30%? Oh, sudah tidak layak. Nah, sehingga harga gabah ini sangat sensitif. Ketika di sini kita tetapkan harganya berapa ini? 6.500 itu masih layak. Ketika turun 30%, maka usaha ini menjadi tidak menguntungkan. Bagaimana untuk mengetahui cut off-nya? Kita bisa dengan cara yang sama tadi. What if goal seek, misalkan kita ingin ini gross menjadi 1, terus merubah ini. Oke, berapa? Oh, ternyata cut off-nya adalah jika harga gabah turun 24,74%. Nah, maka menjadi tidak layak.
sama dengan cara yang sama kita juga bisa memperhitungkan kenaikan biaya berapa yang menyebabkan tidak layak. Nah, di sini. Atau profitasnya turun berapa persen baru ini menjadi tidak layak. Nah, mungkin demikian